gimana sekarang main setelah udah lihat nonton kita belum full ya. Tapi gimana vibe-nya, apakah senang, apakah bakal ngeliat acting kamu sendiri juga gimana? Ya waktu itu sih lucunya maksudnya kita yang mainin, tapi kita keluar dari studio pun akhirnya bengap juga matanya ya, sama hidungnya lumayan agak ada kemampetan di situ. Jadi ya maksudnya jadi di situ aku udah bisa menikmati sebagai penonton juga gitu, jadi ke bawah gitu. Jadi semoga yang aku rasain itu juga dirasakan sama teman-teman lainnya, karena rasanya tuh aduh nyeseknya tuh, maininnya juga nyesek, nontonnya juga ngerasainnya juga kayak gitu ya rasanya gitu loh. Tapi semoga ini bisa jadi film penguat juga buat teman-teman di luar sana yang entah sekarang sedang menghadapi masalah yang sama atau doain mungkin terhindari atau yang terbaik lah gitu. Tapi intinya adalah you are not alone. Banyak juga yang mengalami hal-hal mungkin yang serupa tapi tak sama. Kalau Vino sendiri gimana? Pasti melihat kamu kan aktingnya lebih, waduh kayak asik banget di sini. Seneng sih waktu itu, sama kita nonton bareng lagi, terus kita nonton jujur ini dieditnya jadi lebih bagus lagi gitu. Aku nggak nyangka hasilnya, walaupun film ini nggak memaksa orang itu harus ayo nangis gitu, harus dijejelin dengan adegan-adegan sedih, tapi justru itu yang membuat kita jadi berpikir gitu. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang nggak diisi musik gitu, yang memang benar-benar kayak real banget. Buat saya ini salah satu ensemble yang luar biasa sih, karena saya ngeliat mulai dari pemeran utama sampai pemeran supportingnya tuh semuanya dapat porsi yang pas dan akhirnya berkesan gitu ketika kita nonton. Jadi nggak ada satupun karakter yang disia-siain di film ini. Saya senang sih. Karena tapi gimana sih Nana sendiri bisa begitu menjiwai banget dan sampai kepikiran nggak sih, maaf ya, maksudnya seandainya misalnya memiliki suami yang seperti itu gitu, sampai kayaknya tadi ini banget gitu, dalam banget gitu, itu gimana sih Kak, sampai mungkin bisa akhirnya keluar mungkin acting Mas kan juga nanyanya gitu. Apa ya, maksudnya sama lah gitu, kita mungkin pernah ada di posisi yang kehilangan 2 kali apalagi gitu kan, kedua orang tua saya udah nggak ada, dan itu juga kan pengalaman yang nggak bisa kita kalau ditanyain kayak gimana sih, nggak bisa gitu loh. Tapi begitu pas kayak kemarin pas baca skripnya terus gitu adegannya gitu tuh kayak wah lumayan ya, agak kayak ternyata aku pernah di sini loh, dan rasanya kurang lebihnya kayak gini, walaupun mungkin beda-beda ya, di sini kasusnya juga kan beda gitu. Tapi ya adalah rasa yang sedikit kayak dari sini tuh kayak aduh ini tuh ternyata satu rasa yang kalau bisa kita hindari ya kita hindari, tapi kan bagaimanapun juga namanya hidup, ada yang hidup juga ada yang mendahului kita gitu loh. Jadi lumayan ngorek juga gitu. Jadi makanya di ini film tuh lumayan, waktu kita ada pas lagi ada berapa adegan tuh yang kita harus bener-bener sendiri, kamu sendiri, kita sendiri gitu, adegannya agak berat juga buat kita. Terus ada yang sampai kelewat malah udah di-cut malah nggak bisa berhenti nangis juga gitu. Ya semoga itu rasanya nyampe deh. Kak Vino sendiri belajar menjadi pejuang ALS itu berapa lama nih sampai akhirnya? Kayaknya ini banget ya. Kita readingnya itu sebulan ya, kita reading sebulan gitu. Terus readingnya itu bahkan hampir jarang banget membaca skrip yang ada di dalamnya gitu. Tapi kita saling kasih masukan, ini saya senang sih. Kita saling kasih masukan menurut Nay gimana, menurut Erno gimana, menurut Dinda gimana, terhadap karakter masing-masing gitu. Dan buat saya itu jadi masukan buat saya sendiri sih, dan saya terima kasih banget buat sama Sinmaku karena memberikan waktu untuk saya untuk ketemu sama pejuang ALS langsung. Saya ketemu ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Saya ketemu sama caregivernya, saya ketemu sama dokternya, ketemu sama Yayasan ALS Indonesia, ikut seminar. Jadi kalau kita nggak ketemu langsung tuh kayaknya susah banget mas, susah banget untuk bikin seperti itu gitu, karena setiap itunya tuh beda-beda, setiap pejuang ALS tuh tanda-tanda itu beda-beda. Jadi mana nih yang mau kita ambil gitu, mana penurunan yang mau diambil sama dia dari fase masih bisa gerak,
masih bisa ngomong, sampai akhirnya terakhir nggak bisa ngomong gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana menanamkan dalam diri saya gitu ketika main itu bahwa ALS ini nggak ada obatnya. Sampai sekarang tuh nggak ada obatnya. Jadi orang tahu cancer, orang tahu yang lain, tapi orang nggak tahu ALS gitu. Dan ketika tahu ALS apa sih, begitu dibuka ini nggak ada obatnya dan pasti mohon maaf menuju ke kematian, itu gimana gitu, reaksinya seperti apa gitu. Cuman yang menguatkan buat karakter Arga adalah saya pernah ketemu sama satu pejuang ALS, dia bilang mungkin ini saat ini belum ketemu obatnya, tapi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang nggak akan sia-sia gitu. Pasti akan ada sesuatu di balik ALS ini yang tidak ada obatnya, atau mungkin nanti akan ditemukan obat yang lebih besar. Tapi Tuhan punya cerita indah untuk para pejuang ALS ini, dan itu membuat saya jadi di level ketika sudah bisa diterima keluarganya, harapan-harapan itu yang saya dengar langsung dari mereka saya keluarin di film ini. Jadi bukan cuma menjual sakitnya, tapi ada harapan gitu loh. Itu sih yang ketika orang keluar nonton jadi sedih tapi ada harapan gitu untuk mereka semua gitu. Untuk Vino kayak gesture itu apa dilakukan workshopnya atau latihannya itu seperti apa sih, kan untuk kayak apa itu kan sulit ya untuk bisa jadi tiba-tiba saya harus lihat langsung orangnya gitu. Jadi ada satu apa namanya ya pejuang ALS-nya, ada Pak Kurniawan juga namanya, dan sekarang orangnya udah almarhum. Jadi waktu kita pertama kali riset sama dia masih datang gitu sampai film ini selesai, dia nggak sempat nonton filmnya gitu. Dan kalau teman-teman nanti nonton di endingnya itu ada yang berbicara, itu adalah orang-orang asli yang kita mainkan sebenarnya, tanpa kita plotting ini loh, kita nggak ngasih tahu itu, tapi itu adalah orang-orang asli yang kita mainkan. Jadi apa yang ada di film ini, dokternya, siapanya, itu semuanya ada orangnya, tinggal kita menerjemahkannya gimana gitu. Tadi Mas ada yang ketinggalan. Kalau Vino akhirnya dari belajar dari sosok Arga ini jadi banyak hikmah nggak sih, mungkin dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih banyak bersyukur atas hikmah. Jadi ternyata niat baik aja, cinta yang begitu besar aja ternyata nggak cukup gitu. Harus ada komunikasi yang benar, menyimpan segala sesuatu walaupun itu baik pasti akan ada efeknya, bisa jadi baik bisa jadi buruk. Itu yang memang benar-benar saya dapat gitu, bahwa dalam rumah tangga itu bukan cuma cinta tapi komunikasi yang seperti apa sih. Orangnya udah bosen banget gitu dengan kata-kata rumah tangga tuh komunikasi, tapi komunikasi seperti apa, itu yang apa namanya yang pengen kita coba share di film ini. Bukan kita pengen mengajarkan, tapi kita pengen share. Ini gambaran. Kalau yang diambil keputusannya adalah seperti di film ini, jadinya seperti ini. Gitu. Dan itu nggak kita buat-buat, itu kejadian aslinya seperti itu gitu. Dan kenapa Arga bisa sepenyebalkan, setoksik itu bukan saya karang-karang atau penulis karang-karang, tapi itu berdasarkan orang aslinya dan caregivernya yang merawatnya. Iya, dia menyebalkan banget, dia emosinya seperti itu, banting-banting barang, bahkan seolah-olah dia merasa masih sekuat dulu, dia masih bisa mencari nafas seperti itu, tapi padahal dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan itu bukan satu kesalahan gitu. Itu sih yang pengen kita share gitu. Kalau untuk kas-kas yang lain mungkin memaknai perannya masing-masing, pasti kan ada yang kayak tadi Dinda sampai akhirnya jadi Dinda, atau kayak Nai juga kan ternyata karena masih ada rasa sayang walaupun sebagai mantan, terus memaknai perannya sih. Berbicara dari sisi mantan ya, itu yang tadi aku bilang juga, maksudnya walaupun sudah tidak bersama tapi kan pernah menyayangi, pernah punya hubungan yang dekat sekali sama Arga. Mohon maaf istrinya. Iya. Saya dengerin. Makanya mau memberikan yang terbaik, tapi tetap dalam batasan-batasan yang tidak menyinggung gitu. Kayak misalkan, aduh nih jangan sampai rumah tangga jadi retak nih gara-gara aku, padahal punya niat baik gitu. Apalagi kan aku tahu Arga punya rencana apa, maksudnya gimana. Terus sebagai dokter juga sebenarnya kan mantannya ini tahu kan udah biasa menghadapi orang-orang penyintas ALS atau para penyintas apa kan namanya, kalau misalkan orang udah kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu. Itu kan memang bagian dari pekerjaannya Marisa. Paliatif. Iya, dari kemarin nyebutin apa paliatif, sekarang kok lupa. Error banget. Ada karakter lain yang buat jadi kayak acuan gitu untuk berakting atau
Kalau acuan untuk berakting sih dari kemarin, dari awal reading tadi Kak Vino juga udah bilang kita reading sekitar 1 bulan, dan kita tuh bukan selalu baca skrip tapi kita sharing, kita tuh diskusi gitu. Jadi karakter itu dibentuk pada saat kita reading bareng gitu. Jadi bener-bener dikulik banget kemarin. Mantan acuan. Kalau mantan acuan Kenapa? kayaknya red flag deh ngomong gue. Kelar nanti aku ngomong. Kalau mantan acuan saya Ada yang mau tambahin lagi? Yang lain? Aman? Jadi kenapa kita harus nonton film ini? Nah, Gitu aja. Oh iya, cakep. Silakan. Silakan. Gantian, Eno.